Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, kita mulai pertemuan 13 ya. Bentar ya, pertemuan 13 antar muka masa depan. Nggak apa-apa yang nggak bisa ikut, nanti saya di pertemuan di hari Sabtu, pertemuan 13-nya di YouTube. Oke, antar muka masa depan ya. Maaf agak terlambat. Apa-apa, Bu? Kita lihat ya. Interaksi manusia dan komputer memiliki 3 fase keperkembangan, yaitu era mainframe, ini sekitar tahun 60-an, ya. Komputer banyak pengguna. Jadi masa mainframe itu sudah mulai banyak yang menggunakan komputer. Ya, satu komputer digunakan oleh banyak pengguna, ya. Jadi istilahnya rental gitu ya, satu komputer banyak yang menggunakan. Ya, ini tahun 60-an, tapi sebetulnya kalau di Indonesia 60-an itu belum masuk ya. Hanya orang tertentu saja yang memiliki ya satu komputer banyak pengguna. Kemudian era PC yang tahun 80-an ya, satu komputer satu user. Ini sudah banyak di luar negeri sudah digunakan tahun 80-an ya. Satu komputer satu user ya. Kalau kamu sekarang satu komputer satu user ya. Tapi di luar negeri itu sudah diterapkan tahun 80-an. Nah, era mobile tahun 2000-an beberapa komputer per orang ya. Jadi satu orang sudah punya banyak komputer, laptop ya. Kamu saja mungkin laptopnya bisa dua ya, satu di kantor, satu lagi untuk kuliah di rumah. Ini sudah era mobile tahun 2000-an. Jadi sudah bisa sudah lebih dari satu. Kemudian apabila dilihat dari evolusi antarmuka dibagi menjadi 6 fase, yaitu tahun 50-an. Antarmuka pada tingkat hardware untuk teknik, contohnya switch panel. Ya, ini tahun 50-an. Jadi tingkat hardware untuk teknis. Ya, jadi kita sudah mulai menggunakan hardware ya sebagai tekniknya. Contohnya adalah switch panel. Ya. Kemudian tahun 60 sampai 70-an antarmuka pada tingkat pemrograman. Contohnya COBOL, Fortran. Ini sudah pada tingkat pemrograman. Berarti orang sudah menggunakan bahasa ya. Bahasa pemrograman tahun 60 dan 70-an. Mungkin ini hardware teknik sini untuk bahasa mesin ya, contohnya ya nih hardware teknik ya. Kalau tingkat pemrograman berarti sudah ada script ya, sudah punya bahasa pemrograman di tahun 60 sampai 70-an. Kemudian tahun 70-an sampai 90-an antarmuka pada tingkat instruksi. Jadi kamu sudah bisa menggunakan bahasa pemrograman dengan instruksi. Misalnya, kamu menggunakan bahasa pemrograman C++ ya. Masukkan jumlah beli gitu kan. Nah, itu kan udah tingkat instruksi ya. Atau kamu disuruh memberikan inputan apa, nanti keluar outputnya. Jadi sudah tingkat instruksi. Ya. Kalau teknik pemrograman contohnya hanya keluar message gitu ya, kayak misalnya kalau kamu lihat di masjid gitu kan ya, tulisan berjalan ya. Itu kan juga pakai bahasa pemrograman. Tapi kalau tahun 70 90-an sudah instruksi. Jadi ada inputannya. Ya, ada inputannya. Oke, di tahun 80-an antarmuka pada tingkat dialog interaksi. Contohnya GUI dan multimedia. Ini ternyata tahun 80-an. Padahal di Indonesia aja 80-an belum ya. Masih jarang yang menggunakan ya. Ini sudah multimedia bahkan di luar negeri. Dialognya sudah interaksi. Ya, kalau multimedia, GUI ya, graphic user interface. Ya, sudah bagus ya, artinya bukan tekstual lagi. Tahun 90-an antarmuka pada tingkat lingkungan kerja. Contohnya sistem network, groupware. Jadi sistem network sudah ada network jaringan, sistem jaringan pada lingkungan kerja itu di tahun 90-an. Ya, sudah di Indonesia sudah ada ya, tahun 90-an juga sudah masuk ya, tapi komputer sistem networknya belum ya. 90-an itu belum, internet belum.
tahun 96. Belum ya, internet belum, masih jarang banget. Ada tapi hanya perusahaan-perusahaan besar saja kalau di Indonesia. Ya. Kemudian tahun 2000-an sampai sekarang antarmuka berkembang luas ke arah sistem interaktif. Ya, sampai sekarang sudah tidak terbendung lagi ya, begitu canggihnya teknologi. Ya, bahkan semua kantor sudah menggunakan komputer. Ya, pemerintahan juga sekarang sudah ya. Jadi kalau kamu mau lihat yang paling gitu ya, paling sudah menggunakan lebih awal itu ya bank, perbankan. Ya, contohnya saja bisa lihat, Waalaikumsalam. Bisa dilihat di perbankan ya, kamu lihat contohnya adalah mesin ATM ya, bagaimana dia bisa setor tunai ya. Nanti kedepannya pun tidak ada teller ya, sistem keamanan pun sudah digantikan ya dengan robot. Kalau di Jepang itu sudah menggunakan robot. Ya, ini tahun 2000-an sampai sekarang ya, kalau kamu mau lihat ya, perkembangan yang paling maju pesat itu adalah Jepang. Ya, bahkan ya sebetulnya luar negeri ya. Cina juga sudah mulai luar biasa ya mereka itu. Kalau dilihat, walaupun kalau masuk ke Indonesia barang-barangnya tidak ada yang tahan lama ya, artinya mungkin bertahan bisa 2 tahun ya. Beda dengan kualitas produk Jepang. Kalau produk Jepang itu luar biasa ya. Dia itu kualitasnya bagus, harganya mahal. Tapi dia itu sekarang sudah tidak masuk di Indonesia, hanya mereknya aja ya. Tapi perakitannya masih di Bekasi, tetap di Indonesia. Ya, kalau kamu belanja nih sekarang online ya, blender aja udah made in China semuanya. Jadi Cina itu menguasai pangsa pasar dunia sekarang, ya. Walaupun barangnya kalau dibilang dari segi kualitas kurang ya, tapi segi teknologi dia udah canggih, canggih banget. Ya, perfilman bahkan juga udah luar biasa. Film-film di Jepang itu menggunakan teknologi-teknologi bagus. Ya. Kemudian user interface di masa depan akan meningkat pada user audio, animasi objek, 3G hingga UI ya, modern pada realitas maya. Untuk perkembangannya sendiri yaitu untuk UI lebih banyak menggunakan orientasi objek daripada pengolahan fungsi. Ya, sudah berorientasi objek ya, 3G. Jadi nanti ke depannya itu ketika kamu menonton itu seperti kamu terbawa suasana. Ya, kalau dulu zaman saya SD itu kalau kita pergi jalan-jalan nonton di Taman Mini, Taman Mini Indonesia Indah itu menggunakan kacamata. Zaman dulu tuh ada kacamata 3 dimensi. Jadi ketika kita nonton kita seperti terlibat gitu ya. Jadi ketika ada turunan gitu ya, gunung terus tiba-tiba turun gitu seperti kita ikut turun gitu sampai ada yang teriak. Jadi seperti kita langsung gitu ya mengikuti apa yang ada di sana. Padahal kita hanya menyaksikan. Oke, teknologi di masa depan kita lihat teknologi holografik ya. Merupakan teknologi yang menggunakan hologram untuk menampilkan outputnya. Oke, ini sepertinya nanti akan kalah ke yang di bawah nih. Oke, lihat future gate. Fungsi gate di sini merupakan masa depan dari gate yang ada di masa sekarang. Tentunya akan sangat berbeda dan sangat canggih ya. Udah sangat berbeda. Jadi punya gambaran nanti ke depannya itu mungkin handphone kamu saja sekali doang chargernya. Ya, jadi bentuknya ada lagi dalam bentuk liquid nanti ya. Kamu ngecas handphone pertama kali doang, nanti bisa dipakai seumur hidup. Tidak perlu dicas lagi. Ya, ke depannya. Kemudian ketika kita mau masuk itu ya sekarang sudah ada sensor ya. Ketika kita masuk misalnya pasar swalayan ya, bukan pasar swalayan, supermarket ya, itu sudah jalan sendiri ya. Nah, nanti ke depannya pun lebih canggih lagi. Apa yang kita ada tinggal tunjuk aja ya. Bahkan nanti ke depannya baju kamu itu bisa berkali-kali gitu kan ya, dipakai cukup sekali aja ya, tidak perlu dibersihkan setiap hari, dicuci kayak sekarang ya. Nanti ke depannya itu udah lebih hemat tapi lebih canggih, tapi ya itu nanti ke depannya kesehatan kita akan lebih sering rentan. Kenapa? Karena sensor gitu kan ya, itu akan mengakibatkan apa, sel-sel di kita itu lebih cepat eh, kalau mungkin kalau kita kulit gitu kena gesekan gitu ya, sakit iritasi gitu ya. Ya mungkin ini nanti akan lebih apa, sel-selnya lebih sering kena bentuk radiasi gitu ya. Kurang bagus untuk kesehatan
Ya, makanya sekarang tuh banyak penyakit yang aneh-aneh juga ya, seperti kanker otak gitu ya. Makanya ketika kita menggunakan teknologi itu kalau bisa jangan menggunakan headset, salah satu contohnya. Kenapa? Karena kita mendengarkan musik misalnya dengan menggunakan headset, dia tidak langsung diproses, langsung ke otak. Kalau orang mendengarkan kan ada prosesnya ya. Kita mendengarkan misalnya perintah gitu kan ya, instruksi ya, otak langsung merespon. Tapi ketika kita menggunakan headset ya, musik atau apa itu langsung ke otak, tidak menerjemahkan. Itu yang mengakibatkan gangguan kesehatan seperti misalnya kanker otak gitu ya. Jadi ada plus dan minusnya kemajuan teknologi itu. Ya, kita dipermudah itu pasti ya. Terus harganya semakin murah ya itu pasti gitu ya. Itu kedepannya itu. Kemudian semakin hemat. Tapi kesehatan kita pun harus dijaga. Jadi artinya bahwa kita harus mampu gitu ya. Maksimal penggunaan handphone itu dalam sehari berapa, minimal itu berapa. Harus diimbangi, Bu. Betul, harus diimbangi. Benar banget ya. Karena kita kalau ngelihat handphone terus aja juga mata perih kan. Ya, makanya anak sekarang Pusing, tuh Bu. SD banyak banget menggunakan kacamata. Penggunaan yang berlebihan. Ya, kiat-kiat. Walaupun dia misalnya sudah menggunakan pelindung sekalipun, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi kamu kalau mau mengurangi minus, setiap hari harus minum jus wortel pagi-pagi sebelum makan apa-apa. Jus wortel. Tuh ya. Jus wortel atau kamu ngiris bawang, bawang merah. Kan perih ya di mata, bisa nangis. Nah, itu bisa bikin ya. Nanti kamu tuh ke depannya ya betul-betul mudah banget. Semua tinggal tunjuk tangan gitu kan ya, tunjuk dengan jari gitu kan ya. Semuanya sudah ada. Bahkan kulkas aja nanti ketika kamu pulang dari kantor sudah minta diisi apa yang harus diisi. Kosongnya apa gitu ya. Buahnya nggak ada atau air minumnya kosong. Dia udah memberikan instruksi gitu ya. Semua melalui handphone gitu. Sudah paham dia. Oke. Teknologi di masa depan, teknologi digital, merupakan perkembangan digital di mana di masa sekarang seperti TV, kertas, lemari es hanya dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Di masa depan, benda-benda tersebut akan memiliki banyak fungsi. Ya, jadi kedepannya tuh TV juga udah nggak ada, karena semua udah pakai YouTube ya. Udah pakai YouTube semua, jadi udah kayak radio sudah ditinggalkan. Televisi mungkin ya nanti kedepannya. Laptop gitu ya, laptop sudah nanti bentuknya tidak seperti kamu yang sekarang ya, sudah bisa dilipat-lipat ya, bentuknya lebih tipis, lebih ramping, kemudian mungkin tahan goncangan ya, jadi ketika kamu bawa kemanapun dia nggak cepat pecah gitu ya. Nah, kertas juga sekarang sudah tidak lagi. Lemari es nanti mungkin fungsinya lebih bertambah. Tadi saya bilang, dia punya sensor ketika di dalam isi lemari es itu kosong, ponsel kamu akan memberitahu gitu kan ya. Habis mau kerja nih, selesai kerja pulang bahwa kamu harus membeli buah-buahan. Ya, dia sudah memberikan message ya. Lemari es nanti sudah bentuknya sudah canggih lagi gitu ya dengan bantuan pemrograman ya, bahasa pemrograman entah apa yang disetting gitu kan ya. Nah, ini sudah ada kalau di luar negeri, di Jepang aja. Ya, teknologi Jepang, Jerman itu luar biasa kalau kamu ngikutin ya. Bahkan Cina juga ya, dunia perfilmannya ya, aktingnya ya, sampai dia menggunakan apa teknologinya luar biasa. Kemarin pasti saya lihat teknologi digital ya. Oke, bahkan ketika kamu pup saja, maaf ya, itu sudah terdeteksi, sudah bisa menganalisa kira-kira kamu penyakitnya apa di dalam tubuh. Ya, penyakitnya apa. Jadi sebetulnya orang dulu juga pintar. Kita bisa melihat penyakit kita dari feses yang kita keluarkan, udah terdeteksi ya. Ada yang encer, ada yang padat, ada yang hanya biasa dari segi warna. Nah, kemudian orang sekarang dituangkan dalam bentuk program, dianalisa. Ya, dalam WC-nya itu sudah bisa menganalisa ketika kita pup keluar, dianalisa ada misalnya penyakitnya ini nih, dilihat. Kemudian apa yang harus solusinya apa? Oh, mungkin kurang banyak makan buah atau harus dikurangi gorengan gitu kan ya. Sudah dianalisa. Dia sudah pintar menganalisa dari segi apa? Feses yang kita keluarkan. Ya, begitu canggihnya ya. Kalau di Jepang sudah mulai seperti itu. Ya. Kemudian teknologi di masa depan masih display glass, merupakan teknologi di mana input beserta outputnya dapat dilakukan bersamaan dalam satu tempat berupa kaca. Yang mana fungsi kaca di masa sekarang sangat berbeda dengan teknologi display glass di masa depan ya.
Kita hanya lihat kaca biasa gitu ya. Tapi tidak kalau untuk masa depan. Dia bisa diklik. Kita mau apa? Sudah tampil outputannya langsung. Ya, seperti ini aja gelas teknologi. Dia bentuk kaca. Liquid ke depannya ya. Ya, jadi ke depannya itu pom bensin udah nggak ada ya. Kamu semua, waalaikumsalam, sudah menggunakan listrik. Kedepannya mobil listrik, hanya bedanya sekarang nggak bisa diterapkan karena kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah ya. Begitu ada tapi mahal gitu kan ya. Karena nanti kedepannya dimudahkan semua harusnya. Seperti dulu kita masak pakai minyak tanah ya. Kemudian ada gas. Pemerintah langsung mengganti dengan gas. Minyak tanah hilang, mahal. Nanti pun seperti itu kedepannya. Mobil sudah mobil listrik, motor sudah motor listrik. Jadi SPBU yang ada sekarang untuk charger, digunakan untuk mencas charger ya. Jadi pom bensin sudah tidak ada. Sekarang harusnya sudah bisa dimulai, tapi kebijakan pemerintah dari para pemilik ya pom bensin itu merasa bahwa kalau dia tidak ada menjual bensin lagi, bisnisnya kacau gitu kan ya. Makanya kebijakannya sekarang dibatasi, bukan dibatasi, agak mahal lah ini ya. Mobil-mobil listrik tuh agak mahal. Harusnya sudah mulai ya, mobil listrik, motor listrik ke depannya ya, sepeda juga udah sepeda listrik ya. Ke depannya itu semua menggunakan listrik, termasuk nanti gas itu sudah tidak ada. Jadi kita masak itu menggunakan listrik ya. Harusnya listriknya murah, harusnya ya. Tapi nggak tahu gimana nanti kebijakan pemerintah, apakah kalau kita menggunakan listrik, biaya listriknya semakin mahal atau tidak. Karena kedepannya ini lihat, gelas, display gelas, bentuknya kaca, tapi kita seperti itu aja, tinggal tunjuk kita maunya apa, kemudian adanya apa. Rute perjalanan semua pun di sini. Semua sudah bisa diukur. Kita mau berjalan ke arah mana, berapa menit, kira-kira ada kemacetan atau enggak. Atau kalau ada kemacetan kita biasanya berlalu lewat mana. Gitu ya. Sudah bisa menganalisa sendiri. Teknologi di masa depan tuh luar biasa. Oke. 3G virtual reality, yaitu sebuah interaksi yang memberikan suatu bentuk seakan-akan user ada di dalam komputer. Nih yang tadi saya bilang. Kalau zaman dulu saya pergi jalan-jalan gitu ya, mau lihat 3G itu ke museum Keong Mas di Taman Mini ya. Jadi kita ngelihat ya, lihat kayak film gitu, tapi kita seakan-akan ada di dalamnya. Ini 3G virtuality atau perwujudan interaksi dunia nyata ke dalam dunia maya. Interaksi yang ini digunakan pada game 3G seperti game The Sims. Ya, ini 3G virtual reality ke depannya. Kadang kita bisa gitu ya, seperti dunia nyata ke dalam dunia maya. Ya, teknologi. Tapi pada dasarnya ketika kita masuk nih dunia nyata dengan dunia maya yang seakan misalnya seperti yang dibayangkan oleh Doraemon ya, itu kayaknya kemungkinan tidak bisa. Itu sedang dipelajari sebetulnya. Jadi dunia maya yang di sini adalah dunia komputer gitu kan ya. Tapi dunia maya yang dalam kategori manusia misalnya kita masuk ke dalam dunia masa kecil kita, itu sulit. Jadi penelitian sekarang yang sedang dibahas tuh dunia maya dalam bentuk apa? Komputer. Ya, kalau Doraemon tuh sebetulnya film masa depan tuh canggih banget, dia menggambarkan bagaimana sih Nobita itu diajak ya ke masa lalu, masa nanti gitu kan ya, masa depannya dia dengan Shizuka, dia menikah dengan Shizuka. Nah, itu sebetulnya sedang dipelajari ya. Sedang dipelajari bagaimana caranya menembus gitu ya, menembus dunia maya. Dunia maya dalam kategori bahwa kita mau melihat masa depan dan masa lalu yang kemarin. Gitu. Itu sedang dipelajari. Nah, sekarang orang-orang teknologi sudah dapat dunia maya dalam bentuk 3G virtual realita. Ya, tapi kalau dalam dunia maya yang dibayangkan oleh Doraemon, kita melihat masa lalu kita lagi masih kecil, itu sepertinya sulit ditembus. Ya. Itu sepertinya hal yang tidak mungkin ya, karena kuasa Tuhan ya, waktu berjalan, menembus waktu. Istilahnya kalau dulu ada film namanya Lorong Waktu ya. Kalau di film Lorong Waktu yang tahun dulu waktu saya masih kecil tuh pas Lebaran, pas mau puasa itu ada film Lorong Waktu. Ya, nah itu sedang dipelajari bagaimana kita menembus dunia, perbedaan waktu, perbedaan dunia ya, gimana kita masuk.
antara dunia nyata dengan dunianya gaib gitu kalau yang ini ya. Itu yang akan mungkin sulit, tapi lagi dipelajari. Dan dapatnya teknologi itu ke dalam dunia maya virtual reality, bentuk 3G. Mereka dapatnya di sini. Tapi dalam bentuk menembus dunia apa? Menembus waktu, menembus ruang gitu ya. Itu sepertinya belum bisa. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat masa lalu kita kemarin. Kita hanya bisa mengingat, tapi kita nggak bisa mengulang gitu kan ya. Mengulang, oh ternyata masa kecil kita kayak gitu loh, kita melihat seperti film Doraemon. Ya. Bagaimana caranya menembus waktu dan menembus dunia maya. Seakan-akan kita tahu besok itu kita ngapain, meninggalnya itu kapan, hari apa, jam berapa, nggak tahu. Ya, itu sebetulnya sedang dipelajari orang-orang teknologi itu sedang pelajari. Gimana kita mau bisa menembus waktu itu gimana caranya. Tapi kayaknya nggak mungkin bisa. Kalau dia menembus dunia maya dalam bentuk 3G virtual reality mungkin bisa, sudah ada. Tapi kalau menembus waktu kayaknya sulit. Ya. Oke, sensing a page. Di waktu abad 20-an komputer telah bisa memahami pengaruh dari lingkungannya. Misalnya merasakan suhu, mendengar suara, melihat lingkungan. Sistem sensing a page begitu membantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan juga biasanya digunakan pada wearable, komputer, dan aksesorisnya. Oke, memahami pengaruh dari lingkungannya. Ya, sudah paham suhunya terdetek, suara apa. Tapi pada dasarnya manusia itu tidak bisa menembus suara yang kurang dari 20 Hz. Pernah saya jelaskan ya. Itu hanya bisa oleh Nabi Sulaiman. Jadi manusia pada dasarnya punya keterbatasan. Kalau kita mungkin seperti Nabi Sulaiman, semua suara itu akan terdengar. Suara semut nyanyi aja kedengar. Ya, terdengar. Itu bising juga ya kan, kita nggak bisa tidur. Untung Allah memberikan keterbatasan. Ternyata kenapa? Ya supaya kita nyaman gitu ya. Andai kita bisa dengar suara semut nyanyi gitu kan ya. Mungkin berisik juga ya. Namanya nyanyi gimana sih kalau nggak teriak-teriak kan? Ya, tapi alhamdulillah Allah memberikan keterbatasan. Ya. Jadi ada suatu alat ya ditaruh gitu kan ya di kepala kita, kemudian dia bisa membaca apa yang kita inginkan, menganalisa. Saking canggihnya gitu ya teknologi. Oke. Sensor network. Suatu sensor ditempatkan pada tempat yang jauh dari komputer. Selain itu bisa mendeteksi vision and sound yang ada di lingkungan di mana sensor itu ditempatkan. Aspek dari pengembangan teknologi jaringan komputer, sistem wireless, dan peralatan yang menggunakan sensor network sering digunakan untuk aktivitas mata-mata. Ya, ini untuk apa? Intelijen. Ya, bagaimana kalau kita mau melihat apa? Ya bentuk kejahatan tadi ya, aktivitas mata-mata ya. BIN ini lebih ke arah ini ya. Jaringan sensor ya. Betulnya sensor itu juga dulu ya kalau kita itu menggunakan, sekarang sudah wireless ya. Dulu gimana sih kalau kita bayangkan tarik-tarik kabel ya, jaringan ya. Sekarang tuh nanti kedepannya lebih rapi, sudah tidak ada kabel PLN lagi ya. Kalau sekarang kamu mungkin lihat ya di jalan itu tiang-tiang listrik gitu ya. Sebenarnya mengganggu pemandangan ya, nggak enak juga gitu. Nanti kedepannya ya mungkin akan nggak ada itu tiang-tiang listrik, kabel-kabel sudah tergantikan semua dengan wireless. Ya, mungkin ada teknologinya yang sedang dipikirkan gimana sih caranya mendeteksi, mengurangi gitu ya ketidakteraturan yang ada di jalan gitu ya. Bahkan sekarang kamu polisi aja udah nggak ada ya, sudah pakai tilang otomatis kan ya. Nah, dalam bentuk apa sih nanti ketika kamu bayar pajak, tahu-tahu sudah ada sanksinya di situ ya. Itu udah diterapkan ternyata di Indonesia. Di Indonesia bisa ya, kayaknya sih bisa. Lalu di jalan udah nggak ada polisi sekarang, ya. Itu sudah bentuk teknologi ya. Oke, di sini ada sensor network sering digunakan sebagai aktivitas mata-mata ya. Ini biasanya untuk apa? Melihat kejahatan bisa ya. Ini untuk kepolisian ya. Kemudian arsitektur multi-shop WSN biasanya melibatkan beberapa jenis pemantauan, pelacakan atau pengendalian. Untuk lebih spesifiknya, aplikasi yang termasuk seperti pemantauan habitat, pelacakan objek, deteksi kebakaran, deteksi landslide, dan pemantauan lalu lintas. Ya, ini digunakan oleh kepolisian, pemantauan lalu lintas.
ya, dalam bentuk arsitektur multi-shop. Ya. Aplikasi umum WSN tersebar di daerah manapun yang dimaksud untuk mengumpulkan data melalui node sensor. Ya, jadi sensor yang ada itu ternyata dibaca, dianalisa, ya. Node sensor namanya. Kemudian ada peristiwa apa, kejadian apa, dibaca sama dia. Ya. Oke, cyborg merupakan aspek dari artificial intelligence. Perkembangan interaksi manusia dengan komputer semakin meluas, di mana komputer mini yang dimasukkan ke dalam suatu robot atau cobot sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, jadi ada komputer mini. Ya, kalau di Jepang itu sudah robot itu intelijen sudah digunakan ya, sudah marak ya. Misalnya kalau ketika yang pernah saya ceritakan ya, kalau di mall itu sudah tidak ada polisi, jadi dia masang robot ya untuk apa? Untuk mencari orang-orang jahat misalnya para pencuri gitu kan ya. Nah, itu tertangkap. Ya, itu tertangkap. Jadi sudah tidak ada polisi di Jepang itu dia menerapkan robot sebagai polisi di mall gitu ya. Kalau di kita mungkin agak sulit ya. Kalau di kita mungkin kalau misalnya taruhlah itu di stasiun Tanah Abang robot itu ya. Yang ada robotnya hilang ya, malingnya malah nangkep robotnya. Begitu canggihnya ya. Orang Indonesia kan aneh-aneh juga ya. Oke, alat penerjemah bahasa hewan. Ini sudah ada tuh. Jadi kita sudah mengerti hewan itu ngomongnya apa. Lapar, haus, atau apa. Ya, terjemah ke bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Oke, kemudian yang berikutnya apa? Interaction, embodied interaction, hanya dengan sentuhan tangan bagian tubuh tanpa digunakan mouse atau keyboard ya. Lihat ya. Jadi bentuknya kaca. Tadi yang glass ya, glass display. Nih ya. Ternyata ini adalah komputer. Oke, komputer model pena. Bahasa Rusia PIS atau PISM berarti tulisan. Konsep pembuatannya paket komputer pena dengan 5 fungsi. Oke. Berbentuk pena dengan cara input data menggunakan tulisan tangan. Ya. Kita dulu saya buat ini dulu. Kamis. Oke, ini bisa kamu baca ya. Ini komputer model pena. Oke, teknologi di masa depan. Human interface using a movement. Oke, ini ya. Lihat dengan Bapak. Pengendali pointer lewat gerakan mata. Ini sudah lebih canggih lagi ya. Memudahkan pengguna khususnya pada orang-orang yang mengalami difabel fisik, terutama bagian tangan. Cara kerjanya sensor gerakan mata. Ya, lihat ya. Jadi dia sudah bisa tahu ya apa yang diinginkan, keinginan dari si user. Oke, self-driving cars ya. Jadi sudah tidak perlu supir karena mobil sudah bisa mengendarai, termasuk pada saat lampu merah, ada orang menyeberang, dia harus apa pada saat kemacetan bagaimana. Lihat ya. Ini ya, self-driving car sudah tidak perlu supir lagi ke depannya, sama kayak teller sudah digantikan, keamanan sudah digantikan, semua ya. Orang jualan juga ruko-ruko mungkin semua nanti berjualan online di rumah ya, tidak perlu nyewa-nyewa mahal. Kemudian tablet keping, lihat ini. Oke. Laptop atau tablet tenaga surya, sudah tidak perlu listrik lagi, cukup di depan matahari sebentar. Oke, oke, silakan kamu screenshot ya, untuk soalnya tidak perlu dikerjakan. Di screenshot aja, tidak perlu dikirim ya, ini sebagai evaluasi aja, kamu bisa bisa evaluasi aja. Oke, Bu. 4, 3 dan 4. Oke. 5 dan 1. Screenshot. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.